Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat Bukit Tinggi Vlog, ketemu lagi kita pagi hari menjelang siang ini. Setelah siap menunaikan salat Id sambil bersilaturahmi dengan keluarga. Nah, kita di mana kita? Sekarang kita lagi berada di Pasar Rawa Kuning. Ini kondisi Pasar Rawa Kuning tepat di tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Memang sepi ya. Toko yang buka cuma toko mainan. Toko mainan anak-anak. Mudah-mudahan bagi keluarga dan para sahabat yang tidak sempat berlebaran pada tahun ini di kampung halaman, dengan kehadiran Bukit Tinggi Vlog yang terus secara update meliput berbagai rute perjalanan mobile, ada juga terobati rasa kangen dan rindu kepada kampung halaman. Oke, sekarang silakan like and subscribe dan berikan komen serta share video ini kalau berkenan pada para sahabat dan keluarga kita semua, baik yang berada di kampung halaman maupun di perantauan. Selamat mengikuti. Kita baru saja melewati Kelurahan Pakan Labuh dan sekarang kita berada di Kelurahan Ladang Cakih. Terlihat arus lalu lintas cukup sepi. Selain daripada masyarakat mentaati aturan PSBB, juga mungkin para warga masih berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan di hari yang penuh kemenangan ini, Hari Raya Idul Fitri pada tahun 1441 Hijriah. Bagi masyarakat yang ingin keluar bepergian bersilaturahim, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Sekarang kita sudah berada di Kelurahan Kubu Tanjung, Kota Bukit Tinggi, Kecamatan ABTB, Awal Birugo Tiga Wadah. Pakan Ladang, Jorong Sulakamba. Kita memasuki Kabupaten Agam
tepatnya di Nagari Ampang Adang, Kecamatan Apiangke. Bagi masyarakat Surakamba yang belum sempat pulang kampung halaman, silakan ikuti terus Bukit Tinggi Vlog di channel YouTube kita dengan like dan subscribe, serta berikan komentar dan share kepada keluarga dan para sahabat yang ataupun di mana saja berada untuk dapat sama-sama menikmati kita suasana Lebaran. Jadi walaupun di rantau, dengan mengikuti Bukit Tinggi Vlog, serasa kita berada di kampung halaman sendiri. Ini Simpang Jirik ya di Surakamba. Tadi juga masyarakat melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqamah Surakamba ini. Alhamdulillah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita sudah hampir memasuki Dusun Simpang Balai Baru. Iya, Simpang Balai Baru. Terlihat juga masyarakat memang masih sepi ya, belum begitu ramai. Ini kita di Simpang Balai Baru. Ini arah jalan ke Bonjolam. Dan kalau kita belok kiri, kita bisa juga nyampe ke Jorong Suropinang. Oke, selamat aja mengikuti perjalanan kita pada 1 Syawal 1441 Hijriah. Oke, kita dari Surakamba. Ini adalah Jorong Surakamba ya. Jorong Surakamba, Nagari Ampang Adang, Kecamatan Apiangke, Kabupaten Agam. Memang betul namanya Surakamba. Ini sekarang yang tinggal lagi yang kembar itu cuma ini menara. Menaranya ini menara kembar. Menara kembar. Sekarang kita lagi menuju daerah Pasia. Ini di Pasia ini memang termasuk, walaupun nagarinya kecil, kalau di luar Sumatera Barat desa kali ya namanya. Walaupun desa atau nagarinya kecil, luas daerah dan jumlah penduduknya juga demikian. Namun demikian ada ciri khas di Nagari Pasia ini. Nagari ini memiliki 2 pondok pesantren yang cukup terkenal, tidak saja di Kabupaten Agam ataupun Sumatera Barat, malahan sampai ke Pulau Jawa ya, luar provinsi. Jadi banyak anak-anak yang masuk di pondok pesantren Diniyah Modern Pasir dan di pondok pesantren Tarbiyah Pasir ini. 2 pondok pesantren itu banyak yang berasal dari luar daerah, luar provinsi. Ini pondok pesantren Diniyah nih, Diniyah Pasir. Jadi walaupun nagarinya kecil, tapi murid pondok pesantren ini ribuan. Dan lulusannya memang, walaupun yang tua itu adalah Tarbiyah Pasir, lulusan Tarbiyah itu sekarang udah banyak yang berhasil di berbagai profesi. Tidak saja di dunia
yang berbasiskan Islami, dan banyak juga yang berasal di bidang dunia umum, katakanlah demikian. Begitu juga dengan pondok pesantren Diniyah Modern. Ini masih pasir ya, masih pasir. Sehabis ini kita memasuki corong namanya Sungai Rotan. Sungai Rotan. Jorongnya bernama Sungai Rotan. Nagarinya Batu Taba. Jadi di Ampek Angke itu ada 7 nagari. Ada Batu Taba, ada Pasir, Ampang Gadang, Biaro Gadang, Balai Gurah, Lambah, dan Panampuang. Jadi dulu sebetulnya Ampek Angke ini bergabung dengan Kecamatan Canduang. Namanya Ampek Angke Canduang. Termasuklah 3 nagari yang ada di Kecamatan Canduang itu, nagari Canduang Kotolawe, nagari Lasi, dan nagari Bukit Batabuah. Itu dari awal itu memang bergabung dengan Kecamatan Ampek Angke. Untuk lebih memudahkan pemerintahan secara beransur, pertama dulu dibikin namanya Kecamatan Perwakilan yang dipimpin oleh seorang kepala perwakilan. Dan sekarang sudah menjadi kecamatan definitif. Kecamatan definitif yang dipimpin juga oleh seorang camat. Ini kita di Sungai Rotan. Ini di daerah Sungai Rotan ya. Sungai Rotan, Nagari Batu Taba. Jadi terjadi pemisahan pemekaran kecamatan. Nagari Canduang memiliki 3 nagari, Kecamatan Canduang memiliki 3 nagari, dan Ampek Angke memiliki 7 nagari. Semua itu dilakukan oleh pemerintah semata-mata dalam upaya mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat tentunya, guna memudahkan segala urusan. Jadi bagi masyarakat Batu Taba, Sungai Rotan, Tanah Jariang, Panca, Cangkiang ya, Suragadang, bagi yang belum sempat berlebaran pulang ke kampung halaman, silakan terus ikuti jejak Bukit Tinggi Vlog. Nah, kami akan memberikan semacam tayangan-tayangan yang langsung diliput dan langsung diambil melalui mobil. Jadi yang antara agak pulang kampung tapi tidak bisa lantaran corona, beritahu kawan-kawan semua, beritahu sahabat, beritahu keluarga, segera subscribe dan like channel YouTube kami Bukit Tinggi Vlog yang akan menayangkan jejak-jejak mobile dari nagari ke nagari, dari jorong ke jorong, dari kelurahan ke kelurahan. Ini sekarang kita sudah masuk di Jorong Panca, masih nagari Batu Taba, masih nagari Batu Taba. Di Panca ini juga ada nih penjahit tailor yang cukup terkenal juga di Sumatera Barat. Banyak menghandle
berbagai pesanan-pesanan dari berbagai perguruan tinggi dan dinas-dinas instansi terkait di Sumatera Barat. Namanya One Tailor. Kalau Anda pakai, silakan mencoba menjahit sebuah pakaian dan rasakan kenyamanannya. Alah, pakai aja nah. Awak kan kembali ke biko macam orang. Hah? Masyaallah. Aduh. Awas jatuh tidak mah, jatuh tinggi. Jatuh tendang. Acembe. Kualis. Apa lah situ? Baalo tuh gitu. Nah ini, up, yes. Jalan. Kami tiga ko. Soalnya kalau kata cuma si Dian je. Saya di dompet, kau dompetnya? Yang pilih. Kalau ada isi, tak ada. Ano, selam tempel. Baik, kita sekarang dari Panca, Jorong Panca ya, sedang menuju ke Tanah Nyariang. Di bagian ke dalam ini termasuk Suragadang sebelah kanan. Biasanya kalau setiap lebaran pinggir jalan ini penuh dengan mobil-mobil para perantau ya. Perantau Batu Tabah ini dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah lengkap ya. Biasanya di pinggir jalan ini berderet mobil-mobil luar aja semua. Ada dari Jakarta, dari Bandung, itu paling banyak dominan. Dari Medan, Pekanbaru. Nah, untuk kondisi sekarang ini memang dengan terjadinya wabah COVID-19, apalagi dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di berbagai provinsi di Indonesia ini, para perantau memang lebih memilih untuk tahun sekarang tidak pulang ke kampung halaman. Ini juga dalam rangka memutus tali rantai penyebaran virus corona, karena bisa jadi saja masyarakat kampung yang menularkan atau masyarakat rantau yang menularkan. Tidak menutup kemungkinan dua sisi. Jadi tidak perlu kita menyalahkan perantau akan membawa virus COVID-19 ke kampung. Enggak. Tidak menutup juga kemungkinan kena para perantau itu di kampung. Di kedua-duanya memang saling menjaga situasi supaya jangan semakin parah. Kalau semakin parah memang kehidupan ekonomi setelah hampir nyaris sejak tanggal 2 Maret tahun 2020 sampai hari ini tanggal 24 Mei
memang ekonomi sangat dirasakan dampaknya dari keberadaan virus COVID-19. Ini kita sudah memasuki di simpang Baringin Pasir. Kita menuju ke Globanto. Kita lihat juga kondisi arus lalu lintas sekarang masih sepi. Tahun dulu sepinya itu memang dari antara jam dari pagi, misalkan dari pagi sampai jam 11 atau sampai jam 10 memang sepi. Habis dari jam 11 sampai sore itu udah pada rame biasanya. Rame harus lalu lintas. Namun kondisi itu saat sekarang pada tahun ini kita temukan lagi. Berkemungkinan besar ini juga salah satu dampak daripada virus corona ini. Masyarakat lebih memilih diam di rumah buat sementara, mengekang keinginan untuk saling bersilaturahmi, kecuali mungkin yang wajib-wajib saja. Memang keluarga-keluarga yang sangat terdekat yang memang tidak bisa kita hindari silaturahmi pada saat Hari Raya Idul Fitri. Ini kita di depan Masjid Istiqamah Sulakamba. Situasi cuaca memang agak mulai mendung. Kita lihat di Gunung Sengalang sudah mendung kali ya. Awan mendung menyelimuti Gunung Sengalang. Jadi bagi rekan-rekan para sahabat yang ingin mengikuti dan melihat secara langsung jejak ataupun daerah-daerah yang dilewati bersama-sama kita saksikan dan kita lihat dan kita ikuti Bukit Tinggi Vlog di channel YouTube kita. Ini checkpoint di Simpang Kubu Tanjung. Ini terpaksa turun dulu. Tunggu cek suhu ya. Jadi di Kota Bukit Tinggi untuk checkpoint ini ada, kalau nggak salah kami ada di Simpang Jambu Air, ada di Kubu Tanjung, terus ada di Garegeh, dan juga ada di Gulai Bancah ya, perbatasan dengan Nagari Gading, Kecamatan Tilatang Kamang.
ya, Gunung Merapi sama Gunung Singgalang diselimuti awan mendung ya, awan hitam. Apakah ini merupakan sebuah pertanda pada sore ataupun malam hari nanti akan terjadi hujan? Tapi kalau kita lihat di Bukit Tinggi ya, semalam pas waktu malam takbiran, suasana memang agak beda dibandingkan pada tahun-tahun yang lalu. Malahan untuk tahun sekarang ini semaraknya agak lebih daripada tahun kemarin. Agak lebih semarak. Rame yang keluar, yang memang itu tidak bisa dibendung lagi. Sampai-sampai Wali Kota Bukit Tinggi beserta jajaran Forkopimda ataupun dari tim gugus tugas di Bukit Tinggi berdiri di pinggir jalan, sosialisasi penggunaan masker dan saling jaga jarak antara yang satu dengan yang lain. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk pemutusan penularan wabah virus COVID-19. Sekarang kita berada di Simpang Tugu, kampungnya Sonia Monica yang spesialis kucing Anggora ya. Jadi rekan-rekan, sahabat-sahabat yang kepingin memiliki kucing Anggora, hubungi aja, ada rekan kita namanya sahabat Bukit Tinggi Vlog juga, Sonia Monica. Kucing Anggoranya belasan jumlahnya, luar biasa. Dan itu tidak dijual. Bagi yang mau silakan minta, tapi harus membuat daftar list dulu. Ada kucing yang beranak, siapa list yang sudah duluan mendaftar, itu dulu yang dapat. Kita berada di bawah jembatan flyover ya. Satu-satunya jembatan ataupun flyover yang ada di Bukit Tinggi cuma ini. Bagi rekan-rekan dan para sahabat yang memiliki kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, harus hati-hati karena banyak dari pengendara yang membawa kendaraannya nggak tanggung-tanggung ya. Kita udah memasuki Pasar Aur Kuning. Jadi kepada semua para sahabat yang menginginkan berbagai informasi-informasi tentang Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam khususnya dan Sumatera Barat umumnya, dalam program Jelajah Nagari, silakan ikuti terus video-video di channel YouTube Bukit Tinggi Vlog. Like dan subscribe serta share dan berikan komentar terbaik para sahabat semua. Ini juga sebagai upaya memberikan motivasi bagi tim Bukit Tinggi Vlog untuk terus bergerak memperbaiki
berbagai hal yang bisa ditampilkan dan disuguhkan kepada seluruh para sahabat-sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada, ataupun dimanapun bisa memantau dan melihat video ini. Ini Jalan Sultan Syahrir memang agak sepi ya, padahal jam udah menunjukkan hampir jam 3 sore. Mudah-mudahan aja sama-sama berdoa kita bahwasanya wabah virus COVID-19 ini segera lenyap di muka bumi Allah ini. Oke, terima kasih. Sekian dulu liputan kita. Bertemu lagi pada liputan yang berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.